Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tidak bosan kembali bertemu dengan saya Yuda Dwi Laksono dalam Kultum Sejenak Season 3 Kuliah 7 menit terkait Ramadan di 1445 Hijriah di tahun 2024. Alhamdulillah masih bersama saya ada Ustadz Suhada. Masih semangat saumnya Ustaz? Insya Allah. Masya Allah. Ini di hari keberapa nih ya? Kita tetap semangat untuk puasa sampai nanti di Idul Fitri ya Ustaz ya. Baik. Nah, kalau 3 di episode kemarin itu kebanyakan pertanyaannya dari netizen ya Ustaz ya. Nah, saya juga netizen sebenarnya Ustaz. Jadi saya berhak menanya, boleh ya Ustaz ya? Silakan. Oke. Ini pertanyaannya langsung dari saya saja. Nanti insya Allah di episode selanjutnya teman-teman boleh kok share pertanyaan apapun, nanti kita akan bantu di Kultum Sejenak season ketiga. Pertanyaan dari saya itu sederhana Ustadz, mudah-mudahan bisa dibantu untuk menjawab. Ini bagaimana implementasi core value akhlak atau akhlak secara general lah ya. Akhlak secara general yang dicerminkan atau tercemin dari baginda kita semuanya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana Ustadz? Monggo. Baik, terima kasih. Rasulullah mempunyai akhlak yang insya Allah kita sama-sama ketahui ya. Ada sidik, ada amanah, ada tabligh, ada fatonah. Ya. Sidik ini orang yang jujur. Saya kira suatu perusahaan juga menginginkan adanya kejujuran, keterbukaan, transparansi, kan gitu ya. Iya, betul. Kalau bahasa ininya mungkin accountable ya. Bisa diaudit gitu ya. Kemudian amanah. Amanah ini Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am surat 33, Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Nah, situ ada redaksi di situ. Manusia itu sesungguhnya dolim dan bodoh. Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu dolim dan bodoh ketika dia menerima amanah, tetapi amanahnya tidak ditunaikan. Nah itu, jadi memang kita sebagai orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang amanah. Gitu ya. Jadi orang yang diberikan amanah maka ditunaikannya dengan sebaik mungkin, maka Allah akan memandaikan kita. Ya, yang penting terus belajar, kemudian amanahnya ditunaikan dengan baik, tidak khianat, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya apa tadi ya? Sidik, amanah, tabligh. Tabligh berarti mau menyampaikan, sharing bisa gitu ya. Nah, kalau bahasa perusahaan mungkin bisa sharing ya. Jadi ketika kita punya kemampuan sharing. Nah, barangkali seperti itu yang hari ini perusahaan lagi menggelar TGIF gitu ya. TGIF, betul banget sharing session. Kemudian yang terakhir fatonah. Fatonah itu cerdas. Jadi orang yang beriman harus senantiasa meningkatkan kompetensinya supaya menjadi orang yang cerdas. Nah, orang cerdas tentu ada bidangnya masing-masing ya Pak Yuda ya. Mungkin Pak Yuda ini cerdasnya di bidang tertentu, kemudian ini Suhada bidang tertentu saja. Kompetensinya gitu ya. Masing-masing gitu ya Ustaz. Insya Allah semua orang pasti punya potensi. Tinggal potensi itu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan kebaikan. Barangkali demikian Pak Yuda. Baik, saudara-saudara sobat Krakatau Steel, disampaikan bahwasanya akhlak itu memang sudah tercemin dari Nabi kita ya, Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ada sidik, ada amanah, tabligh, dan fatonah. Tapi ada yang menarik nih Ustadz, bagaimana untuk meningkatkan nih Ustadz? Kadang kita itu kan kalau misalkan bekerja atau di dalam lingkungan kerja suka susah untuk bisa ya menyikapi atau bersikap seperti yang disampaikan Ustadz tadi itu ya, untuk sidik, untuk amanah, tabligh, dan fatonah. Bagaimana membentengi diri kita itu Ustadz? Silakan Ustadz. Baik. Memang kita ini senantiasa digoda oleh rasa kemalasan. Betul, gitu ya. Ustadz. Digoda oleh pengen cepat hasilnya gitu ya. Nah, oleh karena itu memang dasar agama ini harus senantiasa diperkuat. Gitu ya. Dasar agama kita disuruh senantiasa berpikir positif gitu ya. Kita ini punya Allah ya, kita punya Tuhan yang maha kuasa atas segala hal.
Nah, jadi Baik. rasa pesimis kita tinggalkan dengan optimis, dengan senantiasa berpikiran positif, gitu ya. Nah, jadi bekerja dengan baik, wa idza azamta fatawakal 'ala Allah. Setelah bekerja dengan baik, berusaha maksimal, baru kita serahkan kepada Allah. Oke, hasil itu Allah yang tentukan. Insya ya, Allah Ustaz, Allah ya? kan tidak akan menyia-nyiakan usaha yang maksimal itu. Nah, siap. Tapi kalau misalkan jadinya gini Ustaz, kita udah berusaha nih Ustaz untuk bisa meningkatkan diri kita, pribadi kita untuk lebih berakhlak kembali gitu. Cuman ya godaan sekitar kita itu susah. Perlu nggak sih Ustaz kita itu harus pindah ke lingkungan yang lebih baik, atau memang ya kita biarkan itu? Seperti apa Ustaz jawabannya? Jadi ada gambaran itu kenapa si ikan itu ikan itu di laut yang lautnya asin, dia tidak asin. Kenapa Pak Yuda? Karena ikannya itu hidup. Nah, dia bergerak terus, dia hidup ya. Tapi kalau ikannya mati, dia terbawa oleh arus. Nah, jadi ke bawah asin. Nah, jadi kita dimanapun berada tentu harus memberikan sumbangsi kebaikan, gitu ya. Namun kalau memang kita merasa sudah maksimal di situ, memang harus pindah, harus berhijrah ya. Begitu barangkali Pak Yuda ya. Itu ya. Emang susah Ustaz kadang saya itu kalau udah ngomongin tentang ini itu ya susah gitu ya. Ya emang filosofi tadi menarik Ustaz. Karena buat saya itu kenapa menarik gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita hidup karena kita hidup ya kita harus ya, hidup itu harus jangan mati gitu loh. Kalau mati itu kan udah orang kesana ikut kesana, kesini ikut kesini, itu kan nanti gitu. Masya Allah, jawabannya luar biasa. Emang ini yang sulit untuk bisa harus saya terapkan, karena emang menariknya itu apa ya Ustadz? Karena kalau misalkan saya berkaca pada diri sendiri itu ya merasa tidak pantas gitu loh Ustadz, kalau misalkan saya itu bisa ingin memberikan contoh atau teladan yang baik atau seperti apa. Terkadang itu menjadi ini sendiri buat saya, itu tugas atau PR besar buat kita sendiri itu ya Ustadz ya. Baik, terima kasih Ustadz, masukannya luar biasa gitu ya. Tadi tuh saya tertarik dengan satu statementnya Ustadz, bahwasanya menyatakan kalau kita ikan itu hidup, itu kita harus bergerak. Kalau itu ikan mati, itu ikan asin ya Ustaz. Ya, kan jadi asin. Nah itu saya itu nggak bisa menahan tawa itu. Mohon maaf ya teman-teman ya. Ini karena terbawa suasana penjelasan dari Ustadz yang menarik tadi itu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.